Buntut kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB, pemerintah membekukan sebagian pergerakan uang pemerintah Provinsi Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pergerakan uang Pemda Papua sekarang dalam pengawasan pihaknya. Dalam hal ini, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membekukan pergerakan uang. Hal tersebut sebagai upaya agar tak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum. Secara terpisah, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa rekening berisi 76,2 miliar rupiah terkait dengan perkara Lukas telah diblokir. Firly menuturkan Lukas diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Uang itu diberikan setelah dan sebelum perusahaan Rijatono dipilih sebagai pemenang 3 proyek multi-years bernilai miliaran rupiah. Proyek itu antara lain rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar rupiah, penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar rupiah, dan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka Lukas NMB diduga menerima uang dari tersangka Rijatono Laka sebesar 1 miliar rupiah. KPK menduga Rijatono bersepakat dengan Lukas dan sejumlah pejabat di pemerintah Provinsi Papua terkait pembagian fee sebesar 14% dari nilai kontrak yang telah dikurangi nilai PPh dan PPN. Selain itu, KPK juga menduga Lukas telah menerima pemberian lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi. Pemberian itu terkait dengan jabatannya. Firly menuturkan berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Tak hanya itu, KPK juga menyita emas dan kendaraan mewah senilai total 4,5 miliar rupiah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB telah dihadirkan dalam jumpa pers di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 11 Januari. Lukas NMB resmi mengenakan rompi tahanan KPK dengan didorong menggunakan kursi roda. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Lukas NMB ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, penahanan Lukas NMB dibantarkan. Untuk sementara waktu, Lukas akan menginap di RSPAD untuk menjalani perawatan. Pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB bisa dibantu dengan menghadirkan ahli bahasa maupun isyarat. Sebab Lukas tampak kesulitan berbicara. Penuturannya sulit dipahami karena tidak terucap dengan jelas. Lukas kerap diterjemahkan juru bicaranya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan semua upaya yang perlu dilakukan agar perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB bisa diselesaikan dengan cepat. Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Kasusnya sudah terbuka terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapan ini terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Menurut hukum, orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa, apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata
tugas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, meresmikan gedung dan berbagai kegiatan lain, sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa kita saya ambil di akad dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.